Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Helmi Effendi Lubis. Saya merupakan mahasiswa S1 Informatika Fakultas Informatika dengan NIM 130122338 dari kelas IF 4608. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai step by step dalam penyelesaian tugas CLO1 kalkulus lanjut. Berikut untuk soal nomor 1. Soalnya yaitu hitunglah integral dari U kuadrat dikali sin U du. Di sini diberitahu batas atasnya adalah pi, batas bawahnya 0. Ini merupakan integral parsial yang dimana dapat diselesaikan dengan rumus integral U kali dv itu sama dengan U kali V dikurang integral V kali du. Nah, dalam menentukan U dan dv, pertama untuk menentukan U. Dalam menentukan U kita harus memilih U yang mana turunannya lebih sederhana. Nah, dari soal yang kita punya, turunan U kuadrat lebih sederhana dibandingkan sinus U. Maka kita lakukan pemisalan nilai U di sini adalah U kuadrat. Kita lakukan pemisalan U sama dengan U kuadrat. Kemudian kita cari turunannya, maka nanti akan dapat du sama dengan 2U du. Kemudian dv-nya ini itu adalah sinus U du. Nah, kemudian kita cari integral dari dv-nya. Integral dari dv itu adalah V. Kemudian integral dari sin U itu adalah min cos U. Nah, setelah itu kita masukin ke rumusnya, dimana sebelumnya tadi kita misali U-nya adalah U kuadrat. Kita tulis U kuadrat dikali V. V-nya itu minus cos U. Kita kali min cos U, kemudian dikurang integral min cos U, du nya tadi yang ini 2U du kali 2U du. Kemudian setelah itu kita sederhanai dulu, jadinya minus U kuadrat dikali cos U ditambah, ini kan minus jumpa minus jadinya positif integral 2U cos U du. Nah, di sini kita jumpa lagi bentuk integral parsial. Sebenarnya pemisalan kita tidak salah karena bentuk yang ini lebih sederhana daripada bentuk yang di soal. Maka dari itu kita lakukan pemisalan lagi. Perlu diingat bahwa untuk melakukan pemisalan dengan U dan dv-nya itu harus sama seperti yang awalnya. Nah, di sini kita kan tadi sebelumnya milih U-nya U kuadrat, maka U yang sekarang ini hasil dari turunan U sebelumnya. Maka kita pilih U-nya sama dengan 2U. Maka nanti dapat turunannya yaitu du sama dengan 2 du. Kemudian kita misali dv-nya itu sama dengan cos U du. Cos U du, maka nanti akan dapat integral dari dv itu adalah V dan integral dari cos U itu adalah sinus U. Kemudian setelah itu kita kita gunakan bentuk rumus yang seperti tadi ke dalam bentuk integral ini. Pertama kita tulis hasilnya sebelumnya, minus U kuadrat dikali cos U, kemudian ditambah, kita dalam kurungin biar lebih mudah, U-nya tadi kita misali 2U, kemudian V-nya tadi, V-nya itu adalah sin U, maka dikali sin U, kemudian kita kurangi dengan integral sin U. Integral dari V-nya sin U
kali DU. DU-nya 2 DU. Udah, selanjutnya kita sederhanakan lagi persamaannya. Jadi kita sederhanakan lagi persamaannya, jadi min U kuadrat dikali cos U ditambah ini 2U sin U positif, jumpa positif ya, jadinya 2U sin U, ini negatif jumpa positif jadinya nantinya negatif, jadi negatif, 2-nya kita keluarin ke depan jadi 2 integral sin U du. Kemudian kita sederhanakan lagi persamaannya, jadi min U kuadrat dikali cos U ditambah 2U sin U dikurang 2 integral sin tadi seperti ini min cos ya, berarti 2 dikali min cos U. Kemudian ini min jumpa min jadi positif, kita sederhanain lagi, min U kuadrat dikali cos U ditambah 2U sin U tambah 2 cos U. Nah, ini adalah bentuknya, bentuk integralnya. Kemudian kita lihat kembali di soal, ini ada batas atas dan batas bawah. Maka kita cari dari persamaan ini batas atasnya yaitu nilainya yaitu dengan batas atas Pi dan batas bawahnya 0. Pertama kita masukin yang Pi dulu ya. Maka nanti hasilnya menjadi sama dengan batas ini kan batas atas kurang batas bawah ya. Jadinya dalam kurung aja biar mudah, min Pi kuadrat, ini Pi-nya aja ya yang diminuskan, dikali cos Pi ditambah 2Pi sin Pi ditambah 2 cos Pi. Kemudian dikurangi batas bawahnya. Batas bawahnya yaitu minus U-nya kita misali jadi 0 ya. 0 kuadrat dikali cos 0 derajat ditambah 2 kali 0 sin 0, 2 kali 0 sin 0 ditambah ke bawah ya, ditambah 2 cos 0. Nah, kemudian kita sederhanai nanti dapat ini min Pi cos Pi. Pi itu nilai Pi itu sama dengan 180 derajat. Nah, maka ini dapat jadinya min Pi kuadrat ya, Pi kuadrat min Pi kuadrat dikali cos 180. Cos 180 itu adalah min 1. Jadi dapat min Pi kuadrat dikali min 1 ditambah 2Pi kali sin Pi. Sin 180 itu sama dengan 0 dikali 0. Kemudian ditambah 2 cos 180 tadi itu sama dengan minus 1 ya, minus 1. Ini minus 1. Kemudian dikurangi dengan yang ini batas bawahnya yaitu 0 min 0 kuadrat jadinya 0, cos 0 itu adalah 1, 0 kali 1 sama dengan 0, 2 kali 0 0, sin 0 itu adalah 1, maka 0 kali 1 juga 0, tambah 0 ditambah 2 cos 0, 2 cos 0 itu adalah cos 0 itu 1, 2 kali 1 berarti 2. Nah, maka nanti dapat min Pi kuadrat dikali min 1 itu sama dengan Pi kuadrat. Ini jadi 0, 2Pi
2pi kali 00. Ini jadi 2 kali min 1 berarti min 2. Ini ada tanda minus, ini positif, tadi jadi positif 2 sebelumnya kan, maka jadinya negatif 2. Maka dapat hasil akhir dari fungsi parsial ini adalah pi kuadrat dikurang 4. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Selanjutnya untuk soal nomor 2, ini merupakan soal integral fungsi rasional, di mana integral fungsi rasional ini dapat kita kerjakan jika angka tertinggi dari penyebutnya itu lebih besar daripada pembilangnya. Namun kita juga bisa sih mengerjakan dia jika pangkat pembilangnya lebih besar, namun caranya yaitu kita harus membagikannya dulu dengan pangkat penyebutnya. Nah, namun di soal ini kita punya nilai pangkat tertingginya yaitu si penyebut dengan nilai 3 dan pembilangnya pangkat tertingginya yaitu 2. Maka cara pertama dalam mengerjakan soal ini adalah kita melakukan pemfaktoran terhadap penyebutnya. Di sini kita tulis dulu soalnya kembali, 9x kuadrat tambah 3x kurang 12 dibagi x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 6x. Nah, ini kita pembilangnya tetap. Nah, tapi untuk penyebutnya kita lakukan pemfaktoran. Ini kita tulis ulang lagi pembilangnya karena tetap 3x kurang 12 dibagi. Nah, ini kita keluarin x-nya terlebih dahulu, maka nanti x kali berapa supaya x pangkat 3 berarti x pangkat 2 ditambah x kali berapa supaya x pangkat 2 kali tambah x, kemudian x kali berapa supaya min 6x jadi ya kurang 6 gitu. Kemudian yang di dalam kurung ini masih bisa kita sederhanakan lagi nih. Nah, maka nanti sederhananya seperti ini, 9x kuadrat ditambah 3x dikurang 12 dibagi x dikali x tambah 3 x kurang 2. Oke, setelah itu, setelah kita dapat bentuk penyebutnya seperti ini, maka kita lakukan pemisalan terhadap penyebut-penyebutnya ini. Kita pisah menjadi per x ditambah per x tambah 3 ditambah per x dikurangi 2. Kemudian kita setelah kita lakukan itu, kita misali pembilangnya itu a tambah b tambah c. A tambah b tambah c ini sebuah nilai yang nantinya sama dengan nilai si pembilangnya. Oke, pembilangnya itu 9x kuadrat tambah 3x kurang 12. Tapi sebelum itu kita cari dulu nilai ini, nilai dari persamaan ini. Maka nanti dapat a per x, a itu kan a per x dibagi x kali x tambah 3 kali x kurang 2. Maka nanti dapat a dikali x tambah 3 x kurang 2. Kemudian b x tambah 3 berarti ditambah b dikali x dikurangi 2 ditambah c dikali x ditambah 3 dibagi x dikali x tambah 3 kali x dikurangi 2. Nah, kemudian yang seperti saya bilang sebelumnya tadi, nilai pembilang ini harus sama dengan nilai ini. Maka kita buat 9x kuadrat ditambah 3x dikurangi 12 itu harus sama dengan nilai a kali x tambah 3 dikali x kurang 2 ditambah b dikali x dikurangi 2 ditambah c dikali x ditambah 3. Nah, setelah itu kita lakukan pemisalan agar pemisalan nilai x agar nantinya kita mendapatkan nilai a, nilai b atau nilai c. Pertama-tama
kita lakukan pemisalan X-nya sama dengan 2. Oh ya, usahakan dalam melakukan pemisalan itu kita dapat membuat pemisalannya dengan membuat persamaan ini menjadi 0, sehingga nantinya dapat suatu nilai. Nah, misalnya kita melakukan pemisalan X-nya sama dengan 2, maka itu sama dengan 2 kan? Kita ganti X yang di sini menjadi 2, maka 9x kuadrat berarti 9 dikali 2 kuadrat sama dengan 36. 9 kali 4 36 ditambah 3 kali 2 itu 6 dikurangi 12 sama dengan A dikali 2 tambah 3 dikali 2 dikurangi 2 ditambah B dikali 2 dikali 2 dikurangi 2 ditambah C dikali 2 dikali 2 tambah 3. Kemudian kita sederhanai, jadinya ini 36 tambah 6 42 kurangi 12 jadinya 30. Kemudian ini sama dengan A kali 5 kali 0 berarti 0 ditambah B kali 2 kali 0 berarti 0 juga tambah C kali 2 2C dikali 5 berarti 10C. Maka nanti kita dapat nilai C itu sama dengan 30/10 atau sama dengan 3. Kita dapat nilai C 3. Kemudian kita lakukan pemisalan lagi dengan X nya itu sama dengan minus 3. Maka nanti dapat nilai ini berarti 9 dikali minus 3 dipangkati 2 ditambah 3 dikali minus 3 dikurangi 12 itu sama dengan A dikali minus 3 ditambah 3 dikali minus 3 dikurangi 2 kemudian ditambah B dikali minus 3 dikali minus 3 dikurangi 2 ditambah C dikali minus 3 dikali minus 3 ditambah 3 minus 3 ditambah 3 maka nanti dapat minus 3 kuadrat itu 9 kali 9 81 dikurangi 3 kali min 3 itu kan 9 berarti 81 kurang 9 itu sama dengan 72 dikurangi 12 itu 60 sama dengan A dikali min 3 tambah 3 0 berarti ini A kali 0 udah 0 ya. Kemudian ditambah nih B dikali minus 3 sama dengan minus 3B dikali minus 5 berarti 15B ya. 15B ditambah C dikali minus 3 3C dikali minus 3 tambah 3 0 berarti 0. Maka kita dapat 60 sama dengan 15B. Maka nantinya nilai B nya itu sama dengan 460 dibagi 5. Kemudian kita lakukan pemisalan lagi agar mendapat nilai si A nya. Nah kita misali aja ini 2 min 3 kita pakai 1 ya misalnya kan kita lakukan pemisalan X nya 1 maka 9x kuadrat berarti 9 dikali 1 kuadrat 9x kuadrat ditambah 3 dikali 1 dikurangi 12 itu nanti hasilnya 0 sama dengan A dikali 1 ditambah 3 dikali 1 dikurangi 2 tambah B dikali 1 dikali 1 dikurangi 2 1 dikurangi 2 ditambah C dikali 1 dikali 1 ditambah 3. Nah 9 1 kuadrat itu 9 1 kuadrat itu 1 dikali 9 itu 9 tambah 3 12 dikurangi 12 itu 0 sama dengan A kali 1 tambah 3 4A dikali min 1 minus 1 berarti minus 4A ditambah B kali 1 itu B 1 kurang 1 1 kurang 2 itu minus 1 maka B kali minus 1 itu sama dengan minus B ya min B ditambah C kali 1 itu C dikali 1 tambah 3 4 berarti C kali 4 itu sama dengan 4C. Maka nanti ini 0 sama dengan minus 4A dikurangi B
tambah 4C. Nah, kita kan udah dapat nilai B, nilai C, maka kita ganti aja 0 sama dengan minus 4A dikurangi B-nya 4 kurang 4 ditambah 4 dikali 3 sama dengan 0 sama dengan minus 4A dikurangi 4 ditambah 12, maka nanti kita dapat nilai minus 4A itu sama dengan ini kan jadi positif 8 pindah ke kiri jadinya minus 8, maka dapat A nya sama dengan 2. Oke, setelah kita mendapatkan hasil A, B, dan C nya tadi, kita masukin ke persamaan atas ini untuk menggantikan nilai A, B, dan C ini, maka nanti dapat hasilnya yaitu 2 per X ditambah 4 per X tambah 3 ditambah 3 per X kurangin 2. Maka integral dari soal, integral fungsi rasional soal yaitu 9x kuadrat tambah 3x kurang 12 per x pangkat 3 tambah x kuadrat dikurang 6x dx itu pasti sama dengan integral dari persamaan yang ini, persamaan yang atas ini pasti akan sama nantinya. Maka ini sama dengan integral dari yang atasnya yaitu 2 integral 1 per x. Ini 2-nya dikeluarin agar nanti proses pengintegralan 1 per x ini lebih mudah. Kemudian 4 dikali 1 per x tambah 3 dx tambah 3 dikali 3 integral 1 per x kurang 2 dx. Ini ditambah, nanti dapat hasilnya 2 ln x nilai mutlak x ditambah 4 ln nilai mutlak x tambah 3, kemudian ditambah lagi 3 ln nilai mutlak x dikurangi 2 ditambah dengan c. Maka kita dapat hasil akhir dari fungsi rasional tadi yaitu 2 ln x ditambah 4 ln x tambah 3 tambah 3 ln x kurang 2 tambah c. Terima kasih.